Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik terlihat maupun yang tersembunyi, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Khususnya nikmat menjadi hambanya yang beriman dan yang berislam dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Kenikmatan seperti inilah yang wajib kita syukuri karena menjadi pokok segala kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan duniawi berupa kesehatan, kesempatan, kesenggangan, dan kenikmatan ukhrawi yaitu berupa ibadah, berzikir, bersolawat, sholat, dan ketenangan hati dalam menjalani hidup, serta kesempatan untuk berdoa dan bermunajat adalah kenikmatan ukhrawi yang Allah Subhanahu wa taala percepat sebelum kelak insyaallah kita akan mendapatkan yang lebih dari itu. Begitu juga marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia sepanjang masa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah semua kenikmatan ini menjadi berkah dan hasilnya adalah kita tetap istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekuat-kuatnya menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hal dalam hidup ini selalu berubah. Kebahagiaan akan berubah menjadi kesedihan, lalu berbalik lagi menjadi bahagia. Kelapangan rezeki akan berubah menjadi sempit, lalu kembali lagi bahkan lebih banyak. Jabatan akan berubah menjadi bawahan, lalu kembali bahkan naik. Demikianlah hidup yang Allah Subhanahu wa taala atur untuk kita sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita semuanya, agar senantiasa mawas diri, stabil, kontrol diri, dan berusaha untuk selalu apa adanya. Namun dalam hidup ini ada beberapa hal yang tak pernah berubah, dalam arti berganti atau bertambah.
Kendati pun bergantian tahun, sejatinya bukanlah berganti semata, melainkan selalu berkurang dan berkurang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, jam, menit, detik selalu menjadi bagian-bagian yang mengurangi hal hidup yang satu ini, yang tidak lain adalah usia kita. Bahkan seorang bayi yang beranjak balita, kemudian anak-anak, parubaya dan dewasa, secara anatomi memang mengalami perkembangan, akan tetapi secara jasad tubuh pribadi itu sedang mengalami pengurangan modal hidup, pengurangan kesempatan hidup, karena perbendaharaan usia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuz semakin berkurang, yang artinya dia akan segera kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah atas nama waktu. Jika Allah Subhanahu wa taala menggunakan sesuatu untuk disematkan pada sumpahnya, maka sesuatu tersebut merupakan perkara yang besar. Dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wal asri, yang artinya demi masa. Meminjam kutipan istilah daripada Dr. Al-Habib As-Sayyid Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau pernah berkata, modal terbesar dalam kehidupan kita adalah yaitu kesempatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu banyak sekali ayat Qur'aniyah, hadis nabawiyah ataupun kalam salaf, nasihat-nasihat orang soleh yang menekankan optimalisasi usia sebagai perhatian khusus mereka. Al-waktu kas-saif illam taqta qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jika tidak engkau gunakan untuk hal positif, maka waktu akan menjerumuskanmu pada hal yang negatif atau minimal hal yang sia-sia. Al-waktu nafisun fala tusrifu illa lin nafis. Waktu itu adalah sesuatu yang berharga, maka janganlah digunakan kecuali diperuntukkan untuk sesuatu yang berharga pula. Maka sebagai pengoptimalan modal utama kita, pada kesempatan kali ini, khutbah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan kenabian ini dengan 3 poin pokok. Antara lain yaitu yang pertama, marilah kita menumbuhkan sikap sadar diri bahwa dunia bukanlah satu-satunya tempat tinggal, bukanlah satu-satunya tempat tinggal kita yang kekal abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sanda gurau, sedangkan negeri akhirat itu adalah sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Yang kedua adalah, marilah kita sempatkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, dan apa saja yang ada dalam diri kita untuk mempersiapkan kehidupan kita yang lebih nyaman setelah kematian kita. Para ulama mengatakan, jika ingin husnul khotimah, maka kehidupan kita pun harus husnul hayat, yaitu hidup dengan cara yang baik. Jika kita ingin kuburan kita luas dan terang, maka luaskan pula hidup orang lain dengan sedekah, dan terangilah rumah dan batin kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga adalah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki cara berfikir dan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya meskipun hambanya berpikir bahwa kebaikan itu adalah sepele. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka insya Allah kita tidak akan sia-sia hidup di dunia yang singkat ini, dan tidak akan bersedih ketika kita tinggalkan semuanya, dan kita akan bahagia dan bergembira dengan segala yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyambut kita dengan husnul khatimah, melapangkan kubur kita, mengumpulkan kita bersama kelompok-kelompok orang yang beruntung di padang mahsyar, dan memasukkan kita ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadhar wa udhunum bi khabar, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa hudhuril jum'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih, faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdul man khadalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma amina fi durina waslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqaq. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal bala wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan.
an baladina Indonesia hada khasah wa an kulli buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah. Allahu akbar.